Hadirin jamaah pengajian Masjid Miftahul Khair yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah, banyak mengingatnya dengan tahmid, dengan tahlil, tasbih dan takbir. Yang demikian karena kita menyadari bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah sangat banyak memberikan nikmatnya kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat baik kepada kita. Nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita umumnya tidak dipahami oleh sebahagian orang kecuali ketika nikmat tercabut. Mengerti bahwa ada namanya nikmat ginjal yang sehat setelah terkena naudzubillah gagal ginjal yang harus cuci darah tiap pekan, dan itu biaya. Baru sadar ada nikmat pankreas yang sehat ketika terkena diabetes dan harus suntik insulin setiap mau makan. Ternyata ada nikmat pankreas yang sehat selama ini. Baru terasa bahwa ada nikmat gusi gigi yang sehat ketika gigi merasakan sakit. Nah, itu umumnya manusia. Baru menyadari ada nikmat yang selama ini mengalir kepadanya ketika nikmat tercabut. Kecuali orang-orang yang beriman. Kecuali orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan nikmat iman, tidak perlu menunggu nikmat dicabut. Nikmat masih mengalir, dia merasakan bahwa nikmat teramat sangat banyak. Sehingga kesadarannya akan baiknya Allah kepadanya, akan maha baiknya Sang Pencipta kepadanya, membuatnya merasa ringan untuk bersyukur kepada Allah dengan mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala cintai, dengan menggunakan nikmat-nikmat itu kepada apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala cintai, termasuk dengan kita salat maghrib secara berjamaah, sembari menunggu salat isya secara berjamaah kita bermajlis ilmu. Kita berharap kepada Allah semoga kita dijadikan orang-orang yang hatinya senantiasa terpaut kepada masjid. Karena di akhirat nanti, di padang mahsyar nanti ada 7 golongan yang mendapatkan perlindungan sempurna dari Allah Azza wa Jalla. Di saat tidak ada lagi perlindungan kecuali hanya perlindungan Allah. Siapa di antaranya? Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Dan seseorang yang hatinya bergantung kepada masjid. Masya Allah. Kata para ulama, bergantung kepada masjid itu ditandai dengan 4 hal. Yang pertama, ketika azan berkumandang, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hati tergerak, kaki melangkah ke masjid. Yang kedua, tanda bergantung kepada masjid adalah apabila berada di masjid, dia berusaha merebut saf-saf yang pertama. Melakukan ibadah di masjid, ibadah salat sunnah, baca Quran, zikir, dan merebut saf-saf pertama. Yang ketiga, di antara tanda bahwa orang itu hatinya bergantung kepada masjid adalah dia terpanggil untuk menjadi bagian dari kegiatan-kegiatan yang itu merupakan pemakmuran masjid. Memakmurkan masjid. Masjid gak sepi. Masjid ada kegiatan tahsin tilawah, di masjid ada kegiatan ta'lim, di masjid ada kegiatan banyak yang mau dipelajari lewat masjid ini. Jadi masjid ini bukan cuma tempat sholat, tapi kita bisa belajar ilmu-ilmu agama. Ilmu agama banyak sekali. Ada misalkan fikih sholat, fikih zakat, fikih, banyak sekali.
fikih muamalah, ya, sejarah, ya. Ya, kalau di masjid kami di pesantren itu setiap malam ada pengajian, ya. Memang ya berupaya semaksimal mungkin memanfaatkan waktu antara maghrib isya untuk belajar. Ya, kita ada pelajaran fikih sejarah, ya, sirah nabawiyah, ada pelajaran fikih muamalah supaya tidak terjatuh pada transaksi yang syubhat dan mengantarkan kepada mudarat. Ya, ada fikih akidah atau fikul akbar, dan ada tahsin, ya banyak yang bisa dikerja di masjid. Nah, itu bagian dari apa? Memakmurkan masjid, dan insya Allah yang menjaga itu adalah orang yang hatinya terpaut kepada masjid. Yang keempat, kata para ulama kita, tanda bahwa hati terpaut kepada masjid adalah aktif berkontribusi mengambil bagian terhadap perawatan masjid, ya, maintenance masjid. Masjid ini kan kayak rumah juga, ada operasionalnya, ya, listriknya, kebersihannya, airnya, ya. Ya, Nabi Muhammad itu, ya, pernah mendengar ada ibu-ibu namanya Ummu Mihjan, ya. Nabi tahu ibu itu suka nyapu-nyapu di Masjid Nabawi yang saat itu masih sangat sederhana, ya. Masih masih berlantaikan tanah. Terus meninggal Ummu Mihjan. Oleh keluarganya dimakamkan malam-malam. Ya, disegerakan dimakamkan di malam hari. Mereka tidak berani membangunkan Nabi Muhammad alaihissalam. Pagi harinya Nabi biasa melihat ibu itu menyapu-nyapu, ya, kok tidak ada. Ditanya, mana fulana? Ya Rasulullah, dia sudah meninggal dan dimakamkan tadi malam di Baqi. Ya, kan nggak jauh Baqi dari situ, ya. Kata Nabi, halla adzantumuni, kenapa kalian gak beritahukan aku? Ya. Ya. Kata para sahabat, kami takut mengganggumu saat istirahat. Tunjukkan mana kuburannya. Nabi kemudian, ya, datang ke kuburannya, lalu menyolatkan kepada seorang ibu-ibu yang terbiasa membersihkan Masjid Nabawi saat itu. Ya. Ya, maka yang menggantungkan hatinya kepada masjid, insya Allah barokah, ya. Insya Allah barokah karena dia menjawab seruan Allah Azza wa Jalla melalui azan yang dikumandangkan muadzin, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Mari kepada salat dan mari kepada keberuntungan atau kemenangan. Ya, insya Allah keberuntungan akan kita dapatkan insya Allah di dunia dan di akhirat. Ya, bergantung kepada masjid. Hadirin yang dirahmati Allah, tentu tidak lupa kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus perbanyak selawat kepadanya, karena berselawat kepada Nabi itu banyak fadilahnya, ya. Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan hambanya kepada suatu amalan lalu Allah sendiri yang memulai amalan itu selain selawat. Ya. Ya. Dalam surah Al-Ahzab Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Berselawatlah kepadanya dan ucapkan salam sejahtera untuknya. Dan salawat yang diucapkan oleh kita kapan dan dimanapun kita berada sampai kepada Rasulullah. Ya. Apakah kita di dekat makamnya di sana di Madinah, atau kita berjarak 8.000 km, ya, seperti di Balikpapan ini ke sana? Kalau kita berselawat, insya Allah sampai selawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah maghrib yang dirahmati Allah. Tema kita adalah mahalnya nikmat hidayah. Ya. Ini sebenarnya amanah yang disampaikan kepada kami untuk disampaikan di pekan lalu, tapi miskomunikasi. Saya mengira disampaikan di hari Ahad pagi, ternyata di malam Ahad. Jadi mohon maaf Bapak kalau pada pertemuan
Kalau pada pekan lalu kosong, ya. Mohon maaf sekali. Saya yakinnya ya bahwa amanahnya untuk menyampaikan kajian di Ahad pagi di Masjid Miftahul Khair. Ternyata di malam Ahad ya. Masya Allah. Jadi tadi saya pokoknya berupaya agar hadir. Ya, meskipun tadi di Lemharu sudah hujan deras sekali. Masya Allah. Gak naik mobil, naik motor saya. Tahu hujan tadi saya naik mobil. Ya. Sehingga beli jas plastik itu saya azamkan harus sampai. Wah. Alhamdulillah sampai ya Mas, ya terima kasih Allah. Berarti memang kalau lihat itu sudah dikuatkan, Allah bantu ya, alhamdulillah sampai di Masjid Miftahul Khair menerobos hujan yang cukup deras tadi ya. Masya Allah, berkah insya Allah hujannya ya. Allahumma shayyiban nafi'ah ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan yang bermanfaat ya, hujan yang enggak merusak. Kadang-kadang ada hujan malah banjir ya, hujan malah pohon roboh, listrik, kabel listrik kena, mati lampu. Kita ingin hujan yang bermanfaat ya. Allahumma shayyiban nafi'ah ya Allah, jadikan ini sebagai guyuran hujan yang bermanfaat. Jadi tema kita adalah merenungi nikmat hidayah ya. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, hidayah, meminta hidayah itu oleh Allah diwajibkan. Minimal dalam sehari semalam kita meminta dalam sholat kita sebanyak 17 kali, ya kan? Ya. Dalam surah Al-Fatihah kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Berilah kami petunjuk hidayah kepada jalan yang lurus. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Karena memang ini yang paling mahal. Dan setiap kita membaca surah Al-Fatihah, dan ini surah rukun dalam sholat. Rukun, bukan wajib, bukan sunnah, tapi rukun membaca surah Al-Fatihah. Sehingga Imam Bukhari rahimahullah mengatakan atau berpandangan kalau ada seseorang yang datang ke masjid dan imam ruku, ya, sehingga orang tersebut belum sempat baca Al-Fatihah, maka masbuk, sempurnakan ya, sempurnakan dengan menambah rakaat. Karena apa? Kelupaan, karena nggak sempat membaca Al-Fatihah. Ya, itu pendapat tapi marjuh. Ya, jumhur ulama bukan saat kelepasan Al-Fatihah tapi saat kelepasan ruku baru dianggap rakaatnya lepas ya. Nah, Imam Bukhari agak berbeda dalam hal ini. Ya. Rukun dalam sholat. Dan ketika kita membaca surah Al-Fatihah, maka itu bukan sesuatu yang terbaca tanpa ada komunikasi dua arah ya. Ini komunikasi dua arah. Ya, komunikasi dua arah. Ya, sebagaimana hadisnya sahih ya dari riwayat Imam Muslim, Imam Nasa'i, Imam Malik ya dalam Muwatta mengatakan seperti itu. Ya, Nabi mengatakan kepada kita, innallaha ta'ala yaqul, sesungguhnya Allah yang maha tinggi berfirman, qassamtus salata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku membagi salat antara aku dan hambaku menjadi dua bagian. Ya. Ini hadis qudsi, firman Allah. Ya, disampaikan oleh Nabi SAW, di mana Allah berfirman dengan lafaz ini. Aku membagi salat antara aku dan hambaku menjadi dua bagian. Nisfuha li wa nisfuha li 'abdi. Sebahagiannya, setengahnya untukku dan setengah yang lain untuknya. Wali abdi ma sa'al, dan apa yang diminta oleh hambaku akan kuberikan. Ya. Fa idza qala, maka apabila dia hambaku itu mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah menjawab, Allah berkata, hamadani abdi, hambaku memujiku. Ya. Kalau kita dalam salat mengucapkan alhamdulillah, segala puji lillahi, untuk Allah, rabbil alamin, Tuhan semesta alam, pemilik semesta alam, pencipta semesta alam, Allah menjawab, hamadani abdi, hambaku memujiku. Ya.
Berdasarkan hadis ini juga sebagian ulama mengatakan basmalah tidak dijaharkan ya. Ya. Imam Malik terutama secara khusus mengatakan bahwa basmalah bukan dari Al-Fatihah. Kenapa? Karena ya di sini hadisnya langsung mulai dari Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Maka kalau ada sebagian dari kawan-kawan kita yang enggak menjaharkan basmalah, jangan disesatkan ya. Ya, karena ada dasarnya juga. Ya. Sebagaimana mereka enggak boleh menyesatkan kita kalau kita menjaharkan basmalah, karena basmalah itu bagian dari Al-Fatihah, dan Imam Syafi'i rahimahullah menjaharkan basmalah, dan basmalah konon adalah surah yang turun 2 kali ya. Ada basmalahnya ya. Jadi berlapang dada terhadap perbedaan fikih ini ya, berlapang dada. Wa idza qala Ar-Rahman Ar-Rahim, dan apabila dia hamba itu berkata Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pemurah, Ar-Rahim, yang maha penyayang. Allah menjawab, qala Allah athna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Allah menjawab, maka dinikmati itu ya. Allah menjawab. Wa idza qala, dan apabila dia hambaku berkata maliki yaumiddin, qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berkata majjadani abdi, hambaku mengagungkanku. Dalam riwayat yang lain Allah menjawab fawwada ilayya abdi, hambaku menyerahkan segala urusannya kepadaku. Ya, makanya kalau baca Al-Fatihah itu memang harus sesuai tajwid dan harus mengikuti standar yang diajarkan Nabi alaihi salatu wasallam. Karena Bapak kita melihat ya, di Indonesia ini orang baca Al-Fatihah cepat sekali. Ya, di Indonesia ini ada temuan, saya lihat di YouTube itu, salat tarawih tercepat di dunia, di Indonesia, Masya Allah. Ya, di daerah Jawa sana ada ya. Baca Al-Fatihah. Nah, kita nggak tahu sudah apa yang dibaca ya. Panjang pendeknya wallahu alam sudah ya. Ya, itu kalau mengetahui hadis ini, coba dirasa-rasakan, apa iya berkomunikasi 2 arah dengan Sang Khalik seperti itu ya. Maka tanpa harus memakai kajian fikih apapun, saya sudah bisa menangkap, menyimpulkan itu keliru ya. Kalau baca surah Al-Fatihah sangat cepat sekali, belum lagi gerakan-gerakan sholat yang super cepat ya. Padahal kita berdialog seperti ini ya. Wa idza qala, dan apabila hamba berkata dalam sholat ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Qala, Allah menjawab, fahadhil ayatu baini wa baina 'abdi nisfain. Maka ayat ini adalah perjanjian antara aku dan hambaku, menjadikan salat 2 bagian. Wali 'abdi ma sa'al, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Nah, coba lihat bagaimana Allah mengajarkan kita kalau minta itu apa sih yang diminta. Kita ini kan banyak permintaannya ya, kebutuhan kita banyak banget. Minta sehat lah, minta istri yang solehah lah, anak-anak yang sehat lah, banyak ya, usaha yang sukses lah. Allah ajarkan kepada kita ya, kalau ingin minta itu yang paling afdol, yang paling utama itu apa? Hidayah kepada jalan yang lurus. Nanti kita akan dalami ini ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, jadi sebenarnya Al-Fatihah itu kan doa ya, doa. Kita hendak meminta kepada Allah, tapi kemudian ada prolognya. Ya, sama kalau orang ingin sesuatu kepada instansi tertentu, mengajukan proposal, itu harus ada prolognya. Ya, mengajukan proposal itu harus ada bahasa-bahasa yang kemudian bisa membuka hati sasaran proposal supaya memberikan apa yang kita minta, kan begitu ya. Nah, ini kita diantar. Kalau mau minta itu ya puji dulu, kan ya, puji. Ya. Pujinya nggak satu kali ya, dari Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ini pujian semua. Kenapa pujian? Allah menjawabnya seperti itu. Hamadani abdi, hambaku memujiku.
Athna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Majjadani abdi, hambaku mengagungkanku. Itu pujian semua. Nah, setelah puji-pujian, komitmen, membuat komitmen. Apa komitmen kita? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menghambakan diri, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Itu komitmen itu. Dan ini adalah ucapan la ilaha illallah, penghambaan ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini redaksi lain dari ungkapan la ilaha illallah. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah kami menyembah. Artinya apa? Tidak ada Tuhan selain Allah. Ini kan komitmen. Ya, Allah senang sekali. Allah mencintai hamba yang komitmennya seperti ini ya. Masya Allah. Maka Allah mengarahkan kita untuk meminta sebuah doa yang sangat agung, yang sangat penting dalam hidup kita. Apa itu? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Apa itu as-siratal mustaqim? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat atas mereka. Ya. Siapa orang-orang yang Allah berikan nikmat itu? Silahkan dilihat di dalam surah An-Nisa. Ya, dalam surah An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illah war rasul فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا." وَمَن يُطِعِ اللَّهَ, dalam surah An-Nisa ayat 69. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, فَأُولَٰئِكَ, maka mereka itu bersama alladzina an'amallahu alaihim, bersama dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka, minan nabiyyin, dari para nabi, ya, dari Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, ya, nabi-nabi yang lain, ya, Nabi Ibrahim, ya, Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, ya, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa sebelumnya, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Ini semua adalah orang-orang yang mendapatkan nikmat, minan nabiyyin. Was-siddiqin, dan para siddiqin, yaitu orang-orang yang membenarkan agama yang dibawa oleh para nabi. Wasyuhada, dan para syuhada, orang-orang yang wafat fi sabilillah. Was-salihin, dan orang-orang yang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan itulah sebaik-baik pertemanan. Masya Allah. Ya, jadi orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah yang mendapatkan siratal mustaqim, kelak insya Allah akan bersama dengan para nabi. Ya. Kalau nggak dengan para nabi, ya lawannya apa? Iblis, ya, lawannya iblis, Fir'aun, ya, Namrud, ya, orang-orang jahat di dunia ini kan, ya, Netanyahu dan sebagainya, itu semua tuh membunuh ribuan orang. Ya. Mau dengan orang-orang itu kan tentu nggak ada yang mau dengan orang-orang itu, ya, yang bejat jahat. Ya. Ya. Kita ingin bersama para nabi. Kalau para nabi itu, masya Allah, bahagia dunia akhirat. Ya. Nabi Ibrahim, seorang peternak sekaligus dai. Ya. Nabi siapa lagi? Nabi Yusuf, politisi, pejabat di Mesir, sekaligus dai ilallah, pengajak kepada agama Allah. Siapa lagi? Nabi Daud, raja yang memiliki usaha produksi baju besi, ya, sekaligus dai kepada Allah. Semua kita dai, minimal mengajak keluarga kepada kebaikan. Ya. Rata-rata nabi-nabi itu menggabungkan dua hal, hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Ya. Siapa yang nggak pengen itu kan? Ya. Hadirin yang dirahmati Allah, ghairil maghdubi alaihim. Ya. Kita meminta kepada Allah hidayah, jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah mendapatkan nikmat atas mereka, ya, yang mereka telah mendapatkan nikmat. Ghairil maghdubi alaihim,
bukan jalannya orang-orang yang bukan jalannya orang-orang yang dimurkai. Ya. Kata para mufassirin, orang-orang yang dimurkai adalah orang-orang Yahudi. Ya. Waladdallin, dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat, Nasrani. Nah, ya. Nasrani tersesat, Yahudi dimurkai. Ya. Ya, dan di dunia ini yang menggerakkan beberapa orang saja, ya sebenarnya. Dan sebahagiannya orang-orang itu aja, Yahudi, ya, Nasrani. Ya. Ini kan dunia ini kan ada yang blok Rusia, itu Kristen Ortodoks, ya. Ada yang blok Amerika itu Kristen Anglikan Protestan, ya. Ya, mereka orang-orang Protestan itu punya keyakinan yang sangat kuat terhadap adanya tanah perjanjian untuk orang-orang Israel. Makanya kalau mereka dengan Israel klop, ya memang orang Protestan kan. Ya. Ya. Terus Yahudi, ya, Yahudi. Kan begitu. Saya waktu hari-hari awal perang ini, ya, Zionis menyerbu Gaza, ya, melakukan genosida di sana. Kita mendengar ada seruan boikot, ya, boikot McDonald, boikot KFC, ya. Ya. Terus dapat berita bahwa WhatsApp dan Google menyerahkan bantuan donasi kepada IDF, kepada tentara Israel. Ternyata IDF ternyata WhatsApp punya Yahudi. Ternyata Google punya mereka, Masya Allah. Kalau kita boikot semua, kira-kira bisa nggak ya? Ya itulah, kita belum maksimal untuk menguasai sisi ini. Ya. Ya. Jadi semuanya WhatsApp, apalagi mereka semua ternyata yang punya, ya. Dunia ini ternyata dimainkan oleh orang-orang itu, ya. Ya, sayangnya tidak beriman, ya. Yang satu tahu kebenaran tapi nolak, yang satu semangat ibadah tapi sesat, ya. Sampai berlebihan meyakini Nabi Isa adalah putra Allah, bahkan Allah, ya. Naudzubillah, itu sesat. Nah, kita alhamdulillah, Masya Allah, kita diberi oleh Allah oleh Allah hidayah. Dan kita pinta berulang-ulang. Kenapa harus berulang-ulang? Yang pertama, ini direnungi oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kenapa kita harus berulang-ulang meminta hidayah? Yang pertama, karena hati kita ini berubah-ubah. Ya. Hati kita berubah-ubah. Belum tentu pagi soleh, siang masih soleh, belum tentu. Ya. Apalagi di zaman di mana banyak godaan, kelalaian, ya. Pagi soleh, siang sudah setengah solehnya, malam habis solehnya. Ya, malam baik, pagi belum tentu kan, ya. Ngeri. Ya, keadaan ini ngeri. Maka di antara doa Nabi itu, Allahumma tsabbit qalbi ala dinik, ya Allah. Kokohkanlah aku di atas agamamu. Itu Nabi Muhammad berdoa seperti itu, ya. Nah, kita juga umatnya tentu harus banyak-banyak berdoa seperti doa-doa yang Nabi ajarkan itu, ya. Ya Allah, tetapkanlah hatiku di atas agamamu, di atas hidayah. Ya. Yang pertama. Yang kedua, hidayah terbagi dua. Ada hidayah yang diminta secara umum, Islam, ya kan, umum aja kan, ya, Islam. Dan ada yang bersifat detil dalam semua urusan. Ya, alhamdulillah kita sudah Islam. Pertanyaannya, apakah sudah hidayah itu hadir di semua ruang-ruang kecil maupun besar dari kehidupan kita? Belum tentu, ya. Maka kita minta ini urusan hidayah pada semua urusan. Ya, harus diminta. Ya. Ada kejadian belum lama di Jawa Timur. Seorang pemuda, seorang laki-laki membunuh yang katanya pacarnya. Lalu dicincang sampai menjadi 300 bagian. Pernah dengar itu, Pak, kalau nggak salah, ya? Belum lama kan? Iya. Ya. Ternyata pelaku dan korban Muslim. Sama-sama orang Islam. Konon si pelaku pernah di pondok juga. Yang perempuan berjilbab, ya, berkerudung. Tapi mereka kumpul kebo, ya, nggak ada ikatan pernikahan, tinggal satu kos, dan klimaksnya, puncaknya terjadilah kejahatan itu. Ya. Coba lihat, sudah Islam, sudah bersyahadat, ya mungkin juga sholat, ya,
Tapi ini di poin ini belum hidayah ini. Jelas ini enggak hidayah ini. Ya, membunuh ini bukan hidayah. Kumpul kebo ini bukan hidayah. Maka kita minta kepada Allah banyak-banyak diulang-ulang hidayah dalam semua urusan. Ya, dalam semua urusan. Ya, salat hidayah alhamdulillah. Tapi di rumah belum tentu hidayah. Harus juga ada hidayah yang dihadirkan. Bagaimana dengan anak? Kasar enggak? Kalau kasar, kalau kejam, wah itu bukan hidayah itu ya. Dengan istri bagaimana? Membimbing tidak? Dibimbing enggak istrinya? Diajarkan ngaji enggak misalkan? Didekatkan dengan, kalau mau melakukan kemungkaran dinasihati secara baik tidak? Itu kan hidayah-hidayah semua ya. Banyak sekali. Urusan buang air kecil saja itu ada hidayah yang harus dihadirkan itu. Masuk kamar mandi, apa yang dibaca, kaki mana yang duluan ya. Terus saat cebok, tangan apa yang dipakai ya. Ya, tangan apa yang dipakai. Keluar apa yang dibaca kan. Ini kan hidayah-hidayah semua ini ya. Hidayah secara rinci. Makan dan sebagainya. Itu baru urusan rumah tangga. Makanya orang Yahudi ngomong, menyindir sebagian sahabat Nabi alaihissalatu wassalam. Allamakum kulla syai'. Muhammad, Nabi kalian itu mengajarkan semua hal ya. Dijawab oleh Abu Darda atau siapa, Salman Al-Farisi. Iya. Nabi mengajarkan semuanya sampai urusan cebok. Urusan cebok itu ada hidayah yang harus dihadirkan di situ ya. Urusan, mohon maaf ya, urusan di dalam kamar kan ada hidayah yang harus dihadirkan di situ. Saya kebetulan bapak pernah menjadi ketua panitia pernikahan massal. 3 kali saya diangkat jadi ketua panitia ya. Kami itu memberikan pembekalan kepada peserta pernikahan massal di pondok itu banyak tentang bagaimana memanage keuangan rumah tangga, bagaimana komunikasi. Salah satu materi yang kami hadirkan itu, dan itu terakhir dibahas, disampaikan kepada peserta adalah fikih bercinta. Ya, fikih apa? Bercinta. Jadi ini kan rata-rata peserta ini nggak pernah pacaran, nggak tahu perempuan lah kalau bahasa kasarnya ya. Ya, dalam kamar nanti apa yang mau dilakukan? Ya, itu ada fikihnya. Apa yang harus dilakukan? Ada aturannya. Ya. Ya, supaya beradab, supaya indah pertemuan itu ya. Apa yang dibaca, lalu bagaimana kalau ada masalah begitu bagaimana? Itu hidayah semua. Dan ini yang disebut dengan hidayah irsyad ya. Hidayah irsyad, hidayah bimbingan. Nabi Muhammad itu membimbing kita dengan mengajarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, demikian pula para sahabat, para ulama, guru-guru ya. Guru-guru agama, ya, siapapun yang memberikan bimbingan kebaikan itu apa? Disebutnya sebagai hidayah irsyad, hidayah bimbingan. Tapi itu satu di antara 2 jenis hidayah. Ada juga orang sudah tahu ilmu agama, sudah tahu apa hukumnya sholat, sudah tahu bahwa korupsi dilarang, tapi masih melanggar. Itu dia dapatkan hidayah irsyad, tapi dia tidak mendapatkan jenis hidayah yang satu lagi yang disebut dengan hidayah taufik ya. Apa itu hidayah taufik? Hidayah taufik itu kekuatan gaib yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang Allah pilih, sehingga dengan kekuatan gaib itu dia bisa terdorong untuk mengerjakan kebaikan, semangat ya. Ya, karena ada juga orang tahu kebenaran tapi kalau nggak dapat hidayah taufik nggak terima kebenaran itu ya. Kita sebut misalkan contoh-contoh ya. Paman Nabi alaihi salatu wasallam, Abu Thalib ya, meninggalnya dalam keadaan musyrik. Padahal dia tahu Nabi Muhammad cucunya itu adalah pemuda sosok yang tidak pernah berbohong. Apa yang dia ucapkan benar ya. Tapi ketika diajak untuk mengucapkan la ilaha illallah, dia enggak mengucapkan ucapan itu ya. Maka ketika pamannya ya, Abu Thalib meninggal, Nabi sedih sekali. Sebelum meninggal, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengatakan kepada pamannya, wahai paman, ucapkan la ilaha illallah, akan aku jadikan ini hujjah alasan di hadapan Allah nanti bahwa kau adalah orang yang beriman. Padahal belum pernah beramal soleh kan? Belum beramal soleh dalam arti belum Islam.
Ucapkan la ilaha illallah. Tapi paman nggak mengucapkan. Dibujuk oleh Abu Jahal. Abu Jahal ini jelas-jelas sesat, rusak, batil, tapi gigih. Ya. Gigih bagaimana supaya orang itu terpengaruh dengan pemikirannya, dengan pemahamannya. Ketika Nabi Muhammad dalam keadaan sudah, Masya Allah ya, sedih bercampur, macam-macam perasaan itu, meminta paman agar mengucapkan la ilaha illallah. Abu Thalib nggak mengucapkan. Dan Abu Jahal ya yang juga hadir di sampingnya mengatakan, wahai Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Wahai Abu Thalib, apakah kamu menjadi tidak suka dengan ajaran Abdul Muttalib, ayahmu? Ya, jadi Abu Thalib diam aja sampai dia meninggal. Akhirnya meninggal dalam keadaan musyrik. Ya. Berarti kalau musyrik tidak masuk surga selama-lamanya. Ya. Masya Allah, padahal orang Arab, keluarga Nabi, Quraisy, Bani Hashim, ketika tidak mendapatkan hidayah, gak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Sehingga turun ayat yang berbunyi, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak dapat memberikan hidayah taufik kepada orang yang engkau cintai. Tetapi Allah memberikan hidayah itu untuk orang yang dia kehendaki. Masya Allah. Ya. Maka harus ditangkap oleh kita semua, nikmat Allah sangatlah banyak. Nikmat dunia Allah berikan kepada siapapun, apakah kepada yang Allah cintai maupun kepada yang Allah benci. Allah kasih semuanya. Ya. Ya, kafir kasih nikmat sehat, kaya, bahkan orang kaya banyak juga dari kalangan orang-orang kafir kan ya. Ya, nikmat dunia Allah kasih juga kepada orang-orang soleh, orang-orang beriman. Ya, terserah Allah. Yang usahanya, ikhtiarnya maksimal Allah kasih ya. Ya. Tetapi ya semua berdasarkan hikmah Allah Azza wa Jalla. Tetapi nikmat hidayah, nikmat agama tidak Allah berikan kecuali kepada yang Allah cintai. Ya. Ya. Masya Allah, kadang-kadang kita merenung ya, saya merenung. Kita ini tinggal di tempat yang sangat jauh dari Madinah, dari Makkah sana. Kita nggak tahu bahasa Arab, bukan orang Arab, bukan dari keluarga Nabi juga ya. Tapi kita, Masya Allah, mengucapkan la ilaha illallah. Lalu kita menjaga rukun-rukun Islam ya. Masya Allah, minta kepada Allah istiqamah ya. Mudah-mudahan husnul khatimah insya Allah. Ya, karena ini hati bergerak, hati ini berubah-ubah ya. Maka kita ulang-ulang terus ini komitmen minta hidayah, ulang-ulang terus. Kita ingin itu hidayah bukan cuma secara umum. Masuk Islam kemudian gak mau tahu apa ajaran Islam. Enggak, kita ingin nikmat hidayah ini, nikmat Islam secara umum dan secara detil dalam setiap urusan. Ya. Di rumah, hidayah di rumah. Ya. Kadang sudah tahu ilmunya. Wah, kata Ustadz, kita harus bersikap lemah lembut kepada istri. Wah, karena Nabi mengatakan, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah yang paling baik kepada keluargaku. Nah, sampai di rumah, tiba-tiba ada hal yang membuat kita panas ya. Apakah ucapan istri yang kemudian gak komunikatif, langsung ada rasa-rasa pingin misalkan ya, pingin berbuat kasar ya. Nah, ini disinilah minta terus hidayah ya Allah. Tsabbit qalbi ala dinik ya Allah. Tsabbit qalbi ala dinik ya. Kan ada ada kondisi-kondisi begitu ya. Yang namanya KDRT itu di mana-mana sekarang kan. Itu baru rumah tangga, belum urusan di jalan, belum urusan di pasar, belum urusan di tempat kerja, belum urusan politik, belum urusan sosial ya. Wah, Masya Allah. Makanya pemimpin itu memang harus pemimpin yang dekat dengan pencipta ya. Indonesia ini insya Allah berkah kalau kemudian pemimpinnya dekat dengan pencipta. Yahdu Nabi Amrina, kata Allah, yang memberikan memberikan bimbingan, membawa masyarakatnya, rakyatnya kepada kebaikan berdasarkan perintah kami. Yahdu Nabi Amrina ya. Kalau pemimpin yang jauh dari agama ya, jauh dari pencipta ya, khawatir berimplikasi, berdampak luas kepada masyarakat ya, sehingga kebijakan-kebijakan yang muncul selalu tidak menghadirkan kemaslahatan yang bersifat umum, bersifat paten ya. Karena ini kita harus libatkan Allah dalam setiap urusan. Zikir Nabi alaihissalatu wassalam itu ya, wala takilni ila nafsi tarfata ain.
jangan engkau lepaskan aku kepada mengurus urusanku sendiri meskipun sekejap. Ya. Ya, libatkan Allah, libatkan Allah. Nah, itu orang kalau sudah aktif hatinya ya, dalam semua urusan libatkan Allah, zikir, istighfar ya. Dan minta berikhtiar ya, berikhtiar dengan belajar, berikhtiar dengan itu namanya hidayah irsyad ya, dengan belajar. Para ustadz, para guru agama, kita manusia bisa memberikan hidayah irsyad ya, memberitahukan oh ini hukumnya begini, oh ini nggak boleh, oh ini. Tetapi kalau hidayah taufik itu hanya Allah, karena banyak orang meskipun tahu tapi nggak melakukan ya, itu hidayah taufik itu ya. Gak usah kita manusia. Iblis itu tahu Allah ya. Dia tadinya adalah jin yang saking solehnya diangkat derajatnya beribadah bersama para malaikat di atas sana ya. Ya. Namanya kalau nggak salah Harith, ada yang mengatakan namanya Azazil ya. Lalu ketika Allah berencana untuk menciptakan makhluk yang akan mengurus bumi ini, dan makhluk itu bernama Adam, bapak manusia ya. Iblis kemudian bersama para malaikat disuruh hormat dalam bentuk sujud. Iblis enggan untuk sujud. Iblis melawan perintah Allah. Iblis mengatakan, "Asjudu liman khalaqta tina?" Apakah aku sujud kepada makhluk yang kau ciptakan dari tanah? Wah. Jadi rasisme itu sudah ada sejak dulu ya. Dan yang memulai pemikiran rasisme itu ya iblis ya, merasa lebih hebat karena dari api ya, sedangkan manusia dari tanah ya. Dia tahu ilmu tentang para malaikat, dia melihat ya, tapi saat ini dia tidak bersama dengan barisan nabi dan pengikut para nabi. Dia memilih untuk bersama dengan orang-orang yang membangkang ya, dan terus melakukan kerusakan, merusak anak-anak Adam agar banyak kawannya di neraka jahanam, wal iyadu billah ya. Itu iblis. Demikian para sosok-sosok yang Allah sebut dalam Al-Quran agar mengambil pelajaran, rata-rata orang yang tahu kebenaran, punya ilmu, tapi tidak mendapat hidayah. Termasuk Abu Jahal. Ya, Abu Jahal itu orang pintar itu. Namanya Amr bin Hisham Al-Makhzumi. Ya. Nabi Muhammad sampai berdoa, Allahumma aizal Islam bi ahadil umarain. Ya Allah, menangkan Islam dengan masuk Islamnya salah satu dari dua Amr, yaitu Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham Al-Makhzumi, Abu Jahal. Ya, Abu Jahal itu orang pintar tapi nggak menerima dakwah Islam. Karena apa? Kesombongan, gengsi dan sebagainya kan. Mengikuti hawa nafsu. Dia pernah ngomong kepada sahabatnya Al-Walid bin Al-Mughirah, wahai Walid, saya tuh yakin apa yang disampaikan Muhammad itu benar. Kok kamu ngomong begitu? Iya, benar yang disampaikan itu. Coba kamu perhatikan. Kita dulu memberi sebutan kepada Muhammad sebagai Al-Amin, As-Sadiqul Amin, orang yang terpercaya dan amanah. Setelah dia matang, setelah dia besar, menjadi berusia 40 tahun, kita sebut dia pembohong? Gak mungkin kan? Terus kenapa Anda menolak dakwahnya? Jawaban Abu Jahal, karena saya gak mau jadi bahan gunjingan perempuan-perempuan Mekah bahwa saya nerima mengikuti ajaran anak yatimnya Abu Thalib, mengikuti ajarannya Muhammad karena ingin roti. Saya akan memusuhi dia selamanya. Nah itu kan tahu ilmu tapi apa? Gak dapat hidayah, Masya Allah. Kalau dia orang Arab, paham bahasa Arab ya, melihat Nabi Muhammad. Alhamdulillah, kita oleh Allah ya diistiqomahkan dalam Islam, nikmat hidayah sebagai bukti bahwa Allah mencintai kita. Maka terus minta kepada Allah apa? Ihdinas siratal mustaqim dalam salat-salat kita yang wajib maupun salat-salat yang sunnah, dan mudah-mudahan kita semua insyaallah keluarga kita oleh Allah dijaga dalam kebaikan ini hingga kelak kita wafat dalam husnul khatimah dan kembali kepada Allah dalam keadaan radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridho kepada Allah dan diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Demikian wallahu taala a'lam bisawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.